Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Para mahasiswa yang saya banggakan dan mudah-mudahan Allah muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah ilmu tauhid. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan membahas unsur iman dan pengertiannya. Saya kira pembahasan ini sangat penting ya, karena imanlah yang akan menyelamatkan kita semua dari api neraka dan menyebabkan kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga. Dan di samping itu juga pemahaman kita terhadap iman ini tentu akan sangat berpengaruh ya terhadap sikap dan perilaku kita, khususnya sebagai umat Islam. Nah, untuk memahami apa itu iman atau pengertian iman, kita mencoba melihat dulu ya, apa saja unsur yang ada di dalam iman itu. Nah, ini tentu kita mengikuti pendapat ya para ulama kalam. Jadi kita hanya mengikuti saja secara induktif ya. Kita berusaha memahami apa itu iman. Ya, apa itu iman? Berdasarkan pada pendapat-pendapat yang sudah berkembang di antara para ulama ilmu kalam atau para ulama ahli ilmu tauhid dan juga di masyarakat kita atau kaum muslimin. Nah, di situ bisa dilihat ya, ada tasdik, tapi di situ didahului dengan ma'rifat. Kemudian ada ikrar ya, kemudian ada amal. Nah, menurut Asy'ariyah, kemudian Al-Maturidi dan sebagian Murji'ah, bahwa syarat iman itu adalah tasdik ya, membenarkan di dalam hati. Ya, kata Imam Ghazali itu tasdikun bil qalbi. Jadi tasdik. Jadi tasdik itu syarat iman. Sehingga Abu Hasan Al-Asy'ari itu di dalam kitab Aluma menyebutkan bahwa al-iman tasdikun billah. Ya. Jadi iman itu adalah membenarkan Allah. Nah, dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya itu bahwa tempatnya iman itu, tempatnya membenarkan itu adalah di dalam hati. Nah, sehingga Imam Al-Ghazali itu memberikan pengertian atau memberikan definisi iman itu adalah
tasdikun bil qalbi, membenarkan di dalam hati, atau membenarkan dengan hati, ya, membenarkan di dalam hati. Tempat, ya, tasdikun bil qalbi, membenarkan di dalam hati. Nah, sementara amal di dalam pandangan Asy'ariyah, ya, kemudian Al-Maturidi dan sebagian Murji'ah, itu merupakan syarat sempurnanya iman atau syarat kesempurnaan iman. Jadi bukan syarat iman, tetapi syarat kesempurnaan iman. Artinya, kalau sudah ada tasdik, sudah ada membenarkan di dalam hati, yang di situ terdiri dari idian dan qabul, mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan, dan mengakui bahwa Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah utusan Allah. Ya, sekali lagi, idian itu mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah, gitu ya, dan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusannya. Nah, kemudian qabul itu menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Allah, ya, atau menerima ajaran Allah dan Rasulnya. Tasdik itu. Nah, kalau sudah tasdik, maka orangnya itu adalah mukmin. Ya, dia sudah beriman meskipun tidak beramal atau melakukan dosa besar. Nah, di dalam pandangan Asy'ariyah, Al-Maturidi, ya, kemudian sebagian Murji'ah, itu sudah beriman. Dia sebagai mukmin. Dan di akhirat itu akan masuk ke surga, ya, sekalipun kalau dia melakukan dosa, ya, termasuk dosa besar, atau tidak beramal, itu akan dimasukkan ke surga terlebih dahulu. Ya, itu didasarkan pada sebuah hadis dari Sa'id Al-Khudri, itu yukhraju minan nar man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah minal iman. Jadi akan dikeluarkan dari neraka orang yang di dalam hatinya itu ada keimanan, sekecil apapun keimanan itu. Ya, jadi sekecil apapun keimanan itu akan menyebabkan orang keluar dari neraka, ya, atau dikeluarkan dari neraka. Dan artinya kalau dikeluarkan dari neraka itu dimasukkan ke surga. Nah, itu dalam pandangan Asy'ariyah, ya, Al-Maturidi dan sebagian Murji'ah. Nah, tetapi kalau menurut sebagian Murji'ah lagi, ya, kemudian generasi awal Syiah, Syiah Imamiyah, yang menjadi syarat iman itu adalah ikrar, ya, mengikrarkan iman, ya, ikrarun bil lisan. Jadi ikrar dengan lisan. Ikrar dengan lisan itu membacakan syahadatain, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu hanya ikrar, ya, di mana
mereka itu kan berkata bahwa iman itu adalah ma'rifat dan ikrar katanya. Ya, ma'rifat dan ikrar. Jadi mengikrarkan keimanan. Nah, kalau ma'rifat itu kan jelas ya, itu sesuatu yang mendahului tasdik ya. Jadi tasdik itu didahului oleh ma'rifat. Saya kira para ulama itu sepakat ya, Asy'ariyah ya, kemudian Maturidiyah, kemudian Murji'ah, kemudian juga Mu'tazilah, yaitu kelihatannya mengakui ya, karena seperti misalnya siapa tokoh Mu'tazilah, Abdul Jabbar ya. Abdul Jabbar itu menyebut bahwa siapa yang mengenal Allah ya, atau orang yang mengenal Allah, nah, tetapi dia melawannya, maka dia bukanlah mukmin ya. Kata Abdul Jabbar itu. Nah, maka artinya mengakui ma'rifat, mengenal ya. Mengenal itu ma'rifat. Ma'rifatullah, mengenal Allah itu. Nah, jadi hampir semua ya mengakui bahwa iman itu didahului oleh ma'rifat. Nah, tetapi kemudian ada perbedaan-perbedaan selanjutnya ya, mana yang termasuk syarat iman dan mana yang termasuk syarat kesempurnaan iman. Nah, Asy'ariyah, Al-Maturidi dan sebagian Murji'ah itu menganggap bahwa iman itu yang penting tasdik gitu. Yang penting membenarkan Allah di dalam hati. Jadi itu syarat iman. Ya. Syarat iman. Adapun amal itu hanya sebagai syarat kesempurnaan. Jadi kalau beramal, imannya itu sempurna. Ya. Jadi meskipun tasdik saja itu sudah beriman, ya. Hanya tasdik saja, tidak beramal atau melakukan dosa besar itu sudah beriman, tetapi imannya tidak sempurna. Nah, untuk iman itu sempurna, maka harus beramal. Itu dalam pandangan Abu Hasan Al-Asy'ari atau Asy'ariyah, Maturidi dan sebagian Murji'ah. Maka tadi itu ya, Abu Hasan Asy'ari mengatakan bahwa iman itu adalah tasdikun billah, membenarkan Allah. Nah, kemudian menurut Mu'tazilah dan Khawarij, yang menjadi syarat iman itu termasuk amal. Ya, termasuk amal. Jadi kalau tidak beramal atau melakukan dosa besar, itu tidak bisa dikatakan beriman, atau orangnya itu tidak bisa dikatakan mukmin. Kalau hanya tasdik ya, tetapi tidak beramal, itu tidak dianggap sebagai mukmin. Nah, tetapi arti bukan mukmin ya di dalam pandangan Mu'tazilah dan Khawarij ini berbeda ya. Kalau menurut Mu'tazilah itu bukan mukmin itu artinya bukan pula kafir gitu. Jadi bukan mukmin secara mutlak dan bukan pula kafir secara mutlak. Nah, dia itu adalah fasik. Di akhirat itu akan berada di manzilah baina manzilatain. Di dalam pandangan Mu'tazilah itu seperti itu. Nah, apa manzilah baina manzilatain? Manzilah baina manzilatain itu bukan tempat di antara surga dan neraka itu, tetapi di neraka, tetapi panasnya tidak sepanas untuk orang-orang kafir.
Nah, itu manzilah baina manzilatain. Ya, jadi bukan mukmin dalam pandangan Mu'tazilah itu bukan pula kafir, tetapi fasik. Di akhirat itu akan berada di manzilah baina manzilatain. Nah, sementara bukan mukmin dalam pandangan Khawarij itu adalah kafir, ya, dan di akhirat itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi kalau tidak beramal, ya, atau melakukan dosa besar, itu meskipun sudah membenarkan Allah, ya, idian dan qabul, dihukuminya sebagai kafir oleh Khawarij itu. Dan di akhirat itu akan masuk neraka. Nah, itu perbedaannya di antara para ulama atau aliran kalam mengenai iman, ya, mengenai iman. Jadi di sini, ya, ada perbedaan pendapat, ya, di antara aliran kalam, ya. Nah, dan mana yang harus kita ikuti, ya? Nah, ini sebetulnya mana kira-kira yang ini sangat berpengaruh positif, ya, terhadap sikap kita, terhadap perilaku kita, ya, di dalam kehidupan, khususnya sebagai Muslim dan umumnya sebagai manusia, ya, di antara hubungan, ya, antar manusia. Nah, sebetulnya itu bagi yang berpendapat bahwa iman itu hanya tasdik, begitu, ya. Iman itu hanya ada di dalam hati, juga sebetulnya kan ini akan berpengaruh terhadap adanya seolah membiarkan, gitu, orang berbuat dosa, ya, atau tidak beramal, atau bahkan berbuat dosa besar, gitu. Sehingga muncullah ada, ya, itu murjiah ekstrim, ya, ada sikap-sikap yang ekstrim, ya, itu yang kemudian disebut murjiah ekstrim, ya. Jadi karena iman itu hanya ada di dalam hati, tidak ada pada bagian lain, ya, sehingga menyatakan kekufuran secara lisan itu tidak bisa menyebabkan kufur, ya, atau bahkan menyembah berhala, ya, kemudian mengikuti ibadah-ibadah Yahudi, Nasrani, itu tidak membuat menjadi tidak beriman, ya, karena iman itu hanya ada di dalam hati, tidak ada pada bagian yang lain. Nah, dan sebaliknya itu dengan berpendapat, ya, bahwa amal itu adalah merupakan syarat iman. Kalau tidak beriman, kalau tidak beramal, itu tidak dikatakan beriman atau orangnya bukan mukmin. Itu juga sebetulnya, ya, bisa menyebabkan adanya mudah, ya, menyalahkan orang, ya, khususnya yang kelihatan tidak beramal, gitu, ya, atau melakukan dosa besar. Sehingga kan Khawarij misalnya itu, ya, itu sangat mudah mengkafirkan orang lain, gitu. Nah, itu juga kalau memiliki keyakinan, ya, atau pendapat, ya, atau pemahaman, gitu, ya, bahwa iman itu harus beramal, dan kalau tidak beramal itu tidak beriman. Nah, itu bisa muncul, ya, karakter atau memunculkan karakter Khawarij, gitu, yang merasa bahwa dialah yang benar, ya, dia yang selamat, kemudian masuk surga, ya, sementara yang lain itu salah, ya, kemudian tersesat dan masuk neraka.
Nah, oleh karena itu, saya kira pendapat Asy'ariyah ya, Al-Maturidiyah dan sebagian Murji'ah ini adalah jalan tengah ya, dan saya kira mengatasi solusi itu, mengatasi masalah itu ya, memberikan solusi ya, karena tasdik itu bukan berarti tidak beramal gitu ya. Jadi iman membenarkan di dalam hati itu juga bukan berarti membiarkan untuk tidak beramal ya, karena menganggap amal itu adalah sebagai syarat kesempurnaan iman. Jadi kalau tidak beramal atau melakukan dosa besar itu tidak sempurna imannya. Ya, tidak sempurna imannya. Jadi harus ya beramal. Ya, kita pun kalau mau masuk surga dan tidak masuk neraka itu ya harus beramal gitu. Ya, bukan hanya tasdik gitu, bukan hanya membenarkan di dalam hati, tetapi harus terimplementasi di dalam perbuatan gitu. Nah, sehingga kalau saya itu berpendapat ya pendapat Asy'ari lah ya, yang saya kira bisa menumbuhkan ya, atau melahirkan orang-orang yang toleran begitu, tidak merasa dirinya saja yang benar, kemudian orang lain salah ya, kemudian apalagi kalau sesat kemudian kafir begitu ya. Sebenarnya ada pengaruh dari pemahaman terhadap iman seperti ini. Nah, kemudian pengertian iman ya. Nah, ini ada pengertian yang sudah banyak diketahui ya oleh oleh kaum muslimin. Itu adalah tasdikun bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalun bil arkan. Membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan beramal dengan anggota badan ya, atau tubuh. Nah, jika kita ya mengikuti paham Abu Hasan al-Asy'ari atau Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, ini jangan dipahami ya bahwa iman itu harus membenarkan dengan hati, kemudian harus mengikrarkan dengan lisan, dan harus beramal dengan anggota tubuh. Kalau tidak membenarkan di dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, dan tidak beramal dengan anggota tubuh, itu bukan mukmin. Ya, itu jangan dipahami seperti itu. Sebab kalau dipahami seperti itu, ya, bila melihat pendapat tadi itu adalah pendapatnya Khawarij ya, atau pendapat Mu'tazilah. Ya, pendapat Khawarij atau pendapat Mu'tazilah yang mengatakan kalau tidak beramal maka tidak bisa dikatakan seorang mukmin. Ya, hanya kalau menurut Khawarij itu bukan mukmin berarti kafir. Ya, kemudian nanti di akhirat akan masuk neraka. Nah, sementara menurut Mu'tazilah bukan mukmin itu bukan pula kafir tetapi fasik, dan nanti di akhirat itu akan masuk di manzilah baina manzilatain, di neraka yang panasnya tidak sepanas bagi orang-orang kafir. Nah, kalau seperti itu cenderung ya itu pendapat Mu'tazilah dan Khawarij. Nah, ini sering kita mendengar ya, ada yang menyimpulkan dari pengertian ini ya, karena iman itu adalah tasdikun bil qalbi, membenarkan dengan hati atau dalam hati, kemudian iqrarum bil lisan, menyatakan dengan lisan, mengikrarkan dengan lisan, kemudian wa amalun bil arkan, beramal dengan anggota tubuh ya, atau anggota badan, kemudian
dibalikan ya, kalau tidak membenarkan dalam hati, tidak mengikrarkan dengan lisan, tidak beramal dengan anggota tubuh, maka dia bukanlah mukmin ya, atau tidak bisa dikatakan beriman. Nah, itu kalau dia mengikuti pendapat Asy'ariyah ya, Asy'ariyah, Maturidiyah, itu keliru begitu ya. Sebab di dalam pandangan Asy'ariyah atau Maturidiyah atau tadi sebagian Murji'ah itu beramal itu hanya syarat ya kesempurnaan iman. Jadi meskipun tidak beramal atau melakukan dosa besar itu, tetap dia seorang mukmin dan tidak mesti mengikrarkan dengan lisan di dalam paham Asy'ariyah itu ya, atau Maturidiyah itu. Tidak mengikrarkan dengan lisan, tidak mesti mengikrarkan dengan lisan ya. Seperti dikatakan Imam Ghazali itu, bahwa ikrar dengan lisan itu hanya tarjamatul iman ya, hanya menerjemahkan iman gitu. Itu memperlihatkan saja ya, memperlihatkan saja untuk bisa menghukumi secara dohir ya, secara hukum dunia itu, bahwa dia itu adalah seorang muslim ya, seorang mukmin gitu ya, seorang mukmin, seorang muslim ya, secara hukum dunia. Jadi di situ akan menghalalkan pernikahannya ya, kemudian berlaku hukum waris, kisos ya, dan sebagainya itu ya. Bukan berarti dia tidak beriman. Nah, di dalam pandangan Allah ya, secara ukhrawi dia itu tetap beriman meskipun tidak mengikrarkan dengan lisan. Nah, sehingga ikrarun bil lisan atau mengucapkan dua kalimat syahadat itu masuknya kepada rukun Islam ya, masuk kepada rukun Islam. Sebab untuk bisa ditilai ya, orang itu betul seorang muslim atau bukan ya. Nah, muslim di situ juga sekaligus mukmin ya secara dunia. Nah, itu harus mengucapkan dua kalimat syahadat ya. Jadi ada misalnya yang mengatakan bahwa wanutku bisahadaitini tukbiro lisihatil imani miman kodaro ya, mengucapkan dua kalimat syahadat itu adalah sebagai syarat iman bagi orang yang dapat mengucapkannya. Itu bukan syarat iman yang sebenarnya, tetapi itu iman dalam arti iman dalam pandangan dunia ya. Jadi bukan di dalam pandangan Allah gitu ya. Kalau secara pandangan Allah, secara ukhrawi, dia beriman ya. Jadi ikrar bilisan itu, kata Imam Al-Ghazali, itu tarjamatul iman nih, hanya menerjemahkan iman saja, memperlihatkan iman ya. Dan juga ya, tidak ada keharusan beramal ya. Ya, artinya kalau tidak beramal, tidak kemudian menjadi bukan mukmin gitu ya. Hanya kalau beramal itu keimanannya sempurna ya. Itu dalam memahami pengertian iman yang sudah menyebar ini ya, yang sudah banyak orang tahu ya, bahwa iman itu adalah tasdikun bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalun bil arkan. Tidak masalah ya, soal pengertiannya tidak masalah, tapi bagaimana kita memahami pengertian ini jangan salah gitu. Jangan sampai kita mengaku Asy'ariyah ya, mengaku Maturidiyah, tapi pemahamannya seperti tadi gitu. Kalau tidak tasdik di dalam hati ya, tidak benarkan dalam hati, kemudian tidak mengikrarkan dengan lisan, tidak beramal dengan anggota tubuh, maka dia bukan mukmin ya, atau tidak bisa dikatakan beriman. Nah, itu saya kira bertentangan dengan pengakuannya sebagai Asy'ariyah ya, Asy'ariyah di dalam bahasa Arabnya itu, atau Maturidiyah. Nah, kemudian juga ini bisa kita pahami ya dari pendapat para ulama terhadap
unsur iman tadi itu, bahwa iman itu adalah tasdikun bil qalbi, yang membenarkan di dalam hati. Ya, karena tadi juga hampir beberapa, bukan hampir ya, semua juga mengakui itu, sebab mengakui bahwa iman itu didahului oleh ma'rifat gitu, ya. Dan setelah ma'rifat itu membenarkan, Al-Maturidi juga sama ya, bahwa tasdik itu didahului oleh ma'rifat gitu. Ya. Jadi pengetahuan itu, misalnya dia Abu Hasan Asy'ari itu, Abu Mansur Al-Maturidi itu pernah berkata ya, bahwa pengertian itu, pemahaman itu ya, atau pengetahuan itu terkadang menjadi sebab ya membenarkan, sebagaimana kebodohan itu menjadi sebab mendustakan gitu ya. Jadi itu diakui bahwa membenarkan di dalam hati itu didahului oleh ma'rifat begitu ya. Demikian juga Mu'tazilah tadi ya, seperti Abdul Jabbar itu ya, itu kan mengatakan bahwa orang yang ma'rifat tetapi melawan kepada Allah, nah, itu dia tidak bisa dikatakan mukmin katanya. Tapi kalau melihat pendapatnya Wasil bin Atha, itu tidak mukmin itu ya bukan berarti kafir gitu, bukan berarti kafir, tapi bukan mukmin mutlak ya, artinya fasik tadi ya. Ini tasdikun bil qalbi, membenarkan di dalam hati, sodirun anil ma'rifah ya, yang muncul dari ma'rifah ya, dari ma'rifatullah itu. Ini yang sudah disampaikan. Nah, ma'rifahnya itu adalah asyariyah ya, ma'rifatnya itu adalah asyariyah, jadi pengetahuan wahyu. Jadi harus ada unsur pengetahuan wahyu, sebab kalau hanya pengetahuan akal ya, ma'rifatnya itu tidak menjadi pendorong ya, atau menjadi dasar adanya keimanan, seperti mengetahuinya filsafat filosof ya kepada Tuhan itu. Nah, jadi ma'rifah asyariyah yahmilu ila tahqiqil amal, itu yang mendorong kepada merealisasikan amal ya. Jadi mendorong untuk merealisasikan amal ya. Al munasib bil musaddaqi, itu yang sesuai dengan apa yang dibenarkannya. Nah, ini saya kira pengertian ini saya ajukan ya, dan ini berdasarkan pada pendapat para ulama kalam yang tadi kita lihat ya, di dalam memberikan pandangannya apa yang disebut iman itu, atau ya apa yang menjadi syarat iman ya, apa yang menjadi syarat kesempurnaan iman ya. Pokoknya yang tadi itu pandangan ulama ya, mengenai apakah iman itu gitu, apakah iman itu. Nah, itu saya kira saya ajukan pengertian ini. Yang kedua, ini mudah-mudahan bisa dipahami ya, yang kemudian juga berpengaruh terhadap pemahaman kita ya, sikap kita dan perilaku kita, bagaimana kita ya menyikapi kemudian berperilaku khususnya kepada teman ya, kepada orang lain yang sesama muslim ya. Rupanya itu saja yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.